mengingatkan satu hal yang sangat buat saya sih penting sekali. Kenapa seseorang tidak berbuka puasa dalam arti makan minum tanpa ada seseorang pun yang melihatnya di bulan suci Ramadan? Pernah saya jelaskan di situ bahwa dia yakin Allah pasti melihatnya. Sehingga ketika seorang guru yang dia juga pamannya sendiri mengatakan kepada muridnya, dia katakan, pegang 3 hal. Dalam hatimu selalu ada Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah besertamu, Allah melihatmu, dan Allah menjadi saksi atas seluruh perbuatanmu. Ulangi aja setiap hari 3 kali, 11 kali. Si murid tadi terus diulang lagi, sehingga dia merasakan dia nggak mau lagi berbuat maksiat, karena dilihat oleh Allah. Kenyataannya itulah hasil yang paling penting ketika kita menjalankan ibadah suci Ramadan. Sebab dalam sebulan Allahu ma'i, Allah besertaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksi. Bagaimana mau buat maksiat, selalu dilihat, diawasi dan disaksikan, dan Allah selalu menyertainya sehingga dia tidak akan berbuat maksiat. Nah, kalau itu selalu pada diri kita, saya yakin juga insya Allah kita semakin istiqomah, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin juga berhati-hati. Yang kedua, ini ada satu peristiwa di salah satu negara besar, ya, negara besar yang semuanya itu serba direkam semua dengan kamera, gerakan seseorang. Dia bawa mobil ya biasa, dia tidak merasa dia berbuat salah. Nggak lama dia mendapatkan surat resmi dari kepolisian bahwa dia sudah melakukan pelanggaran dan dikenakan denda $150. Ya, ada 3 hal di situ, 3 poin. Apakah saudara merasa bersalah ketika mengendarai mobil? Atau saudara punya alasan saudara tidak melakukan kesalahan? Dan kami sudah punya bukti saudara bersalah dan dikenakan denda $150. Dia nggak merasa. Dia protes, saya ingin bukti-buktinya, saya nggak merasa melanggar. Dimunculkan 3 bukti yang sangat akurat. Foto kendaraan dia sebelum lampu merah, foto kendaraan dia saat ada lampu merah itu sendiri, dan foto kendaraan dia sesudah lampu merah 1 meter. Sudah, dia nyerah aja karena buktinya ada. Bayar $150. Terus dia buka Al-Quran, dia dapatkan, ya, dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 29. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna. Inilah kitab kami yang di situ ada semua catatan. Yantiqu 'alaikum bil haqq. Ya, yantiqu menuturkan kepada kamu semua dengan penuh kebenaran. Inna kunna nastansikhu. Kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh, mencatat semua itu. Ma kuntum ta'malun, atas apa-apa yang kalian lakukan. Dia ngelihat, ya Allah. Artinya, ini dalam kehidupan sekarang aja orang nggak bisa berkelit, nggak bisa melarikan diri. Yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya yang dilakukan, yang di hati pun dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya yang kelihatan saja. Memang tugas malaikat mencatat, tapi yang di hati manusia itu Allah tahu. Sedangkan manusia itu sendiri, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang diberikan pada manusia sedikit, tapi seseorang nggak bisa berkelit, nggak bisa lari. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18,
ayat 49. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudhi'al kitab, diletakkan kitab ini. Ini yang menjadi catatan pada perilaku manusia yang berbuat seluruh perbuatan di dunia. Fataral mujrimina mushfiqin. Engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, yang melakukan pelanggaran. Mushfiqin, ketakutan. Mimma fihi, atas apa yang ada di kitab tadi. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai celaka kami. Mali hadzal kitab, apa yang ada di kitab ini? Yang tidak ada yang bisa lolos, yang kecil, yang besar, semua tercatat di situ. Illa ahsuha, semua tercatat. Wajadu ma amilu hadira, mereka dapatkan yang mereka lakukan semua di depan mata mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan berbuat zalim pada siapapun. Jadi lampu merah saja dia tidak bisa berkelit, apalagi nanti di hari kiamat. Semua terekam. Jadi dia baca 2 ayat ini, ya Allah. Nah, manusia yang begitu aja udah nggak bisa. Sehingga banyak mereka itu, dan semua kita bermohon pada Allah dimasukkan ke surga bighairi hisab. Hisab itu nggak mudah, ya, nggak mudah, nggak bisa. Ibnul Qayyim mengatakan, artinya kalau yang berbuat dosa, hatta walaupun dia orang-orang yang soleh pun tetap berbuat dosa. Nah, walaupun orang-orang soleh, cuma apa? Cuma mereka menutupi. Dan ketika berbuat dosa istighfar, cepat-cepat beristighfar. Jadi orang-orang yang soleh, apalagi yang enggak soleh, apalagi yang mengaku dirinya itu bersih, apa? Wala tuzakku anfusakum. Jadi kalau berbuat dosa, cepat-cepat istighfar. Jadi orang-orang yang soleh itu bukan terus bersih dari dosa. Mereka cepat menutupinya, cepat mereka berbuat taubat, cepat mereka kembali kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi manusia itu 3 kelompok. Kelompok yang pertama para rasul, para anbiya, selesai sudah, enggak ada dosanya. Yang kedua adalah ini yang buat iblis itu marah itu atau benci atau kesel itu begini. Ketika berbuat dosa istighfar, kembali kepada Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Dan yang ketiga seperti bola, dimainin sama iblis kesana kemari. Ya. Nah, itu. Jadi ya kita semua insya Allah tergolong kelompok yang kedua. Artinya ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak jiharan, tidak menantang, na'udzubillah, tapi cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.